Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, bisa gak kerasa kita udah di bulan Desember, udah di akhir tahun. Nah biasanya kalau kita ngomongin akhir tahun itu identik dengan yang namanya liburan. Meskipun kita di tengah pandemi gitu ya, ya kalau mau liburan boleh-boleh aja. Tapi mungkin yang deket-deket dulu gitu ya. Dan protokol kesehatan tetap harus nomor satu. Nah kalau ngomongin tentang liburan itu pasti identik dengan yang namanya dana. Nah gimana cara mempersiapkan dana yang baik dan benar untuk liburan? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengatur keuangan liburan. Nah sebelum kita ngomongin tentang gimana ngatur keuangannya, kita akan mencoba membahas terlebih dahulu gimana caranya supaya tetap sehat selama liburan, apalagi di masa pandemi ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, medical check up. Nah ini yang paling penting, tidak hanya kemarin-kemarin, tidak hanya sekarang, tapi setiap kali kita mau pergi liburan, kita harus memastikan bahwa kesehatan kita masih dalam keadaan yang prima seperti itu. Oleh karenanya kita harus melakukan medical check up ya. Yang kedua, cek faktor risiko. Nah ini yang menjadi penting juga, mulai dari transportasinya, alat transportasinya, kemudian akomodasinya. Kita harus melihat bahwasanya ini tempat, ini harus bersih gitu ya, supaya kita tidak mudah sakit gitu ya. Yang ketiga, hati-hati penyakit menular. Nah jangan sampai akhirnya karena kita kotor gitu ya, nggak bisa jaga kebersihan, akhirnya kita terkena penyakit yang menular. Ini bahaya banget apalagi kalau kita lagi liburan. Kita lihat yang keempat, vaksin. Nah ini juga yang menjadi sangat penting ya. Jadi pastikan kita sebelum pergi kita bisa mendapatkan vaksin yang baik untuk kita supaya tidak mudah sakit. Yang kelima, sediakan obat-obatan. Kalau perlu nih ya, kalau perlu bawa kotak P3K gitu yang portable yang bisa dibawa kemana-mana. Oke, itu dia tadi 5 cara yang bisa kita lakukan supaya tetap sehat selama liburan, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa cara yang bisa kita lakukan agar ketika kita pas lagi liburan tetap sehat ya. Nah untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Felicia Abewaruwu. Selamat pagi Dr. Feli, apa kabar? Halo Mas Raden, selamat Selamat pagi. pagi, kita ketemu lagi ya dok ya. Iya, Oke dok, pagi hari ini hari ini. kita akan membahas beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Supaya kan kalau kita ngomongin Desember, akhir tahun gitu, ini biasanya identik dengan liburan. Meskipun sekarang ya mungkin kayaknya liburannya agak dipending, kalaupun liburan mungkin yang agak deket-deket aja gitu ya. Tetap dengan protokol Ya, kesehatan gitu ya. Nah beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya tetap sehat itu katanya yang pertama adalah medical check up. Kenapa medical check up ini akhirnya penting bagi kita untuk dilakukan sebelum kita liburan nih dok? oke. Kayak semboyan sih Kak sebenarnya ya. Hmm, Kesehatan itu kan mahal tuh. betul. Harganya ya Kak ya kalau udah sakit nih. Nah, jadi itu sebenarnya emang kita lebih baik harus mencegah terlebih dahulu. Nah, makanya kenapa medical check up itu penting. Karena ketika kita melakukan medical check up, kita bisa screening nih faktor-faktor apa sih yang bisa memungkinkan kita nanti muncul penyakit ke depannya. Karena kan kalau di medical check up kita akan dicekin tanda-tanda vital kita, ya lalu kita akan dicekin pemeriksaan fisik dari mata sampai ke kaki, lalu kita juga akan dicekin lab ya. Nah, nanti dari semua itu akan terlihat tuh ada kemungkinan nggak sih kena sakit apa nih ke depannya, entah kolesterol kah atau kemungkinan ke penyakit jantung kah. Makanya itu ketika kita nanti selesai medical check up, kita sudah dikonsultasikan oleh dokter, ketika kita memang sudah dikasih tahu nih ada kemungkinan ke resiko penyakit apa. Nah, nanti itu bisa kita cegah kan, nanti kita akan dikasih obat-obatan sebelum penyakitnya akan menjadi lebih parah gitu, Kak. Oke, berarti tindakan antisipasi gitu ya dok ya. Iya, Oke, betul. kita lanjut yang kedua, cek faktor risiko. Gimana nih dok? Nah, kalau untuk cek faktor risiko sih memang ini kan lebih ke kita untuk ngecek ya, ke arah higienitas ya, kebersihan dari alat transportasi atau akomodasi ya untuk kita nanti berpergian. Ini juga harus diperhatikan nih, apalagi kan kita tahu ini kan lagi pandemi ya, lagi COVID, penularannya itu bisa dari mana aja. Nah, kita harus cari nih kendaraan-kendaraan yang memang sudah terjamin nih kebersihannya. Kalau memang kita nggak bisa pakai kendaraan pribadi,
kita cari transportasi umum yang memang jasanya itu sudah terpercaya nih kebersihannya, keamanannya. Karena kan kita juga harus cari kendaraan yang aman untuk berangkat kan. Lalu untuk penginapan, itu juga kita harus cari penginapan-penginapan yang memang menjamin kebersihan dari tempat tidurnya, terus alat mandi dan yang lainnya. Ya, terus sudah gitu tempat kita nanti untuk berkunjung gitu, kita juga cari tempat yang bersih. Kalau bisa sih untuk saat ini kita cari jangan yang terlalu ramai pengunjungnya, kayak gitu. Terus kalau bisa kita juga harus bawa nih, kalau emang orang-orang sih sering bilang nih corona kit ya, kita bawa hand sanitizer sendiri, bawa sabun, pokoknya keperluan-keperluan yang bisa membantu kita untuk menjaga kebersihan diri kita, gitu. Oke, berarti tadi disebutkan oleh dokter juga harus bawa seperti corona kit gitu ya, ada hand sanitizer di situ Ya, mungkin ya, mungkin ada sabun mhm, cair juga untuk cuci tangan juga bisa gitu ya Dok ya, dan ini sangat penting ya, berarti ya Dok ya untuk kemudian bisa menjaga, kebersihan diri kita gitu Dok? iya, betul, Oke sangat siap, membantu kita. kita lanjut yang ketiga Dok, hati-hati penyakit menular, gimana nih? Ya, hati-hati penyakit menular. Nah, kita untuk yang saat ini ya, lebih ke arah Covid-nya ini kan, corona ini, itu kan penularannya itu kan bisa dari alat-alat yang kita pakai ya. Nah, bagaimana sih cara untuk menularkan penyakitnya? Jangan lupa yang pasti pertama itu kan masker tuh harus kita pakai ya. Karena kan dari masker itu mencegah penularan dari luar dan mencegah kita juga menularkan ke orang lain. Lalu yang kedua, kita harus rajin cuci tangan. Ya cuci tangan pakai alkohol kalau misalnya memang kita rasa tangan kita bersih nih, tapi kita habis menyentuh misalnya meja, menyentuh pintu, dan yang lainnya. Atau jika memang diperlukan kita cuci tangan nih pakai sabun kalau merasa memang kita memegang alat-alat yang sangat kotor, kayak gitu. Terus hindari kerumunan-kerumunan. Jadi kalau memang mau makan atau mau misal ke tempat wisata mana, ya itu yang tadi seperti yang udah saya bilang sebelumnya, kita cari tempat yang sepi, yang dikit pengunjungnya, jangan yang berkerumun. Karena ketika kita berkerumun, itu pasti resiko penularan dari orang lain itu akan lebih besar. Apalagi kalau misalnya orang lainnya itu tidak ada yang taat nih sama protokol, kayak gitu. Oke Dok, penting nggak sih untuk kita kayak cari informasi di daerah tujuan kita ini tempatnya lagi aman atau lagi ada wabah penyakit tertentu gitu? Jadi kita udah antisipasi dari awal gitu Dok? Oh, itu penting, Kak. Makanya kalau bisa sebelum pergi, boleh tuh kita cari info, kan banyak nih sekarang kan, bisa lihat dari internet atau kita telepon langsung ke tempat wisatanya, kayak gitu. Supaya itu juga akan memperkecil tuh penularan kita. Jangan sampai ketika kita nanti pulang dari liburan malah kita bawa penyakit, gitu, Kak. Oke ya, kita lanjut yang keempat, vaksin. Gimana nih Dok? Nah, kalau untuk vaksin ya, memang sih untuk vaksin itu kan banyak nih jenisnya ya. Cuman kalau misalnya untuk berpergian seperti ini, paling yang sekarang lebih sering orang pakai itu adalah vaksin flu nih, gitu. Cuman bukan berarti vaksin flu ini mencegah kita dari corona, itu enggak, tapi mencegah kita dari penyakit flu, gitu. Nah, paling kalau misalnya memang mau butuh vaksin, ya paling yang paling direkomendasikan ya vaksin flu dulu nih untuk saat ini. Nah, selain vaksin flu, paling kalau misalnya memang mau, itu dari calon-calon orang yang mau jalan-jalan nih, boleh, sekarang kan banyak nih beberapa tempat yang menyediakan paket untuk pemberian vitamin C yang lewat infus, itu juga boleh, gitu. Paling antara dua Oke. itu sih Kak, antara vaksin flu atau pemberian suntik vitamin C, gitu. Oke, berarti memang hak vaksin itu jadi sangat penting gitu ya Dok ya. Oke, kita lihat yang terakhir nih Dok. Sediakan obat-obatan gimana nih? Kemudian ketika Oke. kalau mungkin kita lagi Ah, ini juga sakit, nih, nggak enak badan gitu ya Dok ya. Akhirnya kita harus bawa kayak alat-alat P3K mhm, juga yang portable gitu Dok. ya. Untuk obat-obatan tuh juga penting nih, apalagi, untuk yang emang orang-orang yang sudah mempunyai penyakit bawaan, ya kayak kencing manis, penyakit jantung, penyakit asma, itu udah pasti tuh nggak boleh lupa bawa obat-obatan. Jangan nanti ketika pergi liburan, malah nanti pulangnya makin parah sakitnya. Terus, kalau bisa tetap disiapin nih di tasnya obat-obatan untuk, flu ya, obat-obat untuk demam, obat-obatan lambung ya, itu juga jangan sampai lupa dibawa. Terus yang terakhir, itu juga jangan lupa untuk bawa kotak P3K, karena di kotak P3K itu kan juga isinya alat-alat yang akan kita pakai kalau nanti nih ada kejadian, misalnya kita harus ada kecelakaan atau apa, ya terluka. Nah, itu kotak P3K juga nggak boleh ketinggalan tuh.
Itu. Oke. Obat-obatan sih memang harus penting gitu, jangan sampai ketinggalan. Oke, berarti memang harus siap terus gitu ya dok ya. Oke, Iya, terima kasih Dokter Felicia dari Rumah Sakit Cinta Kasih Secengkare sudah berbagi bersama kami sama-sama pagi hari ini di Kak. Bincang Sehati. Sehat-sehat terus dok dan salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Cinta Kasih. Selamat Amin, pagi. sehat semua. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincang sehati. Dari TV kami akan segera kembali.